2 hari lagi mau menikah Pak Ustadz. 2 hari lagi? Ya. Padahal sahabat-sahabat 2 hari lagi ingin menikah. Sudah merencanakan, sudah sebar undangan dan sebagainya? Udah serba. Nah, itulah undangan. Dia. Jadi yang membuat Bapak Komar ini bingung, udah nyebar undangan, udah siap menikah. Kalau mau dibawa ke rumah sakit katanya, ya pasti mau takut geger nah, sama warga-warga. Pasti geger gitu loh. Itu juga saya itu kenal sama Pak Ustadz itu dari istri saya, karena istri saya itu sering nonton. Oh iya. Iya, suka banyak juga Pak. Jadi yang sering nonton di YouTube gitu. Iya. Ya mungkin memang saya gak bisa apa-apa gitu ya, tapi mudah-mudahan lah ada jalannya gitu kan. Kan saya itu dengan syariat dari Pak Ustadz, siapa tahu anak saya ya bisa lepas. Karena apa? Karena anak saya juga kan ya emang nggak dibolehkan berbuat seperti itu, tapi kan anak saya ini udah mau menikah juga. Jadi ini anak bapaknya yang laki-laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Iya. Jangan hilangin Pak. Astaga. Iya. Tapi waktu udah dari kemarin. Kalau kemarin mah pada nangis berdua. Mungkin sekarang lelah, capek. Ini Neng tahu gak itu apa? Orang tua Neng? Saya belum tahu. Belum tahu Pak Ustadz. Belum tahu. Iya. Kemarin jadi juga, baru taunya ini bapak saja. ya, Bapak cuma keluarga di sini. Cuma keluarga saja yang di sini. Termasuk keluarga laki-laki saja. Iya. Keluarga bapak saja dan istri bapak. Jadi kemarin juga pihak keluarga perempuannya nanyain gimana tentang kabarnya. Ya baik-baik saja kan, udah jadi mau menikah. Orang tua perempuannya taunya si Neng ini ada di rumah bapak aja biasa, jadi istilahnya bantu-bantu buat hajatan lah kan. Suka kayak gitu ya kalau di kampung-kampung semacam kita mah. Jadi kalau mau hajatan kan biasanya ya masak-masak kayak gitu. Ini malah kejadian kayak gini. Ya, bahkan saya itu gak tahu, saya kira anak saya itu lagi main ke rumah pacarnya. Soalnya kan ini gudang, pas bapak mau ngambil sesuatu ke gudang ini, ya bapak sok kaget. Lihat seperti kondisi anak bapak dan pacarnya udah gancet seperti ini, bahkan saya gak habis menangis-nangis. pikir Pak, kan 2 hari lagi mau menikah gitu loh. Makanya kalau di tempat saya Pak, ada kebiasaan jika sepasang kekasih ingin menikah biasanya dipingit dulu. Jadi itu seperti apa Ustaz? 10 hari sebelum menikah tuh gak boleh keluar, gak boleh kemana-mana. Jadi dipingit aja, diam di rumah gitu loh. Gak boleh ketemu. Gak boleh. Nah, ya mungkin ada hal-hal juga yang ditakutkan ya seperti ini juga kan. Astagfirullah. Neng, kenapa Neng tuh gak diam di rumah dulu atuh? Itu ketemu maksa ketemu dia. Kan 2 hari lagi mau menikah atuh. Iya, kamu teh. Iya, apa sih? Gak usah malu-malu. Kan ini udah terjadi, siapa tahu Ya. bapak kan udah maksa terus mau ketemu di sini di gudang, ngapain gitu? di gudang Sudahlah. ngelakuin. Gak usah saling menyalahkan. Ini kan atas kesalahan kalian berdua. Padahal 2 hari lagi kan kalian mau menikah, kalian itu nggak sabaran. Sebelum merokok. Jadi seperti itu Pak Ustaz. Setan itu gak bisa dilawan Pak. Hah? Gimana? Kalau setan kan gak bisa dilawan. Ya itu kamu harus kuat, harus tahan godaan setan itu. Kan kamu sebentar lagi mau menikah, seperti itu. Gimana Pak Ustaz? Saya itu ya sebagai bapak itu takut kecium atau kedengaran sama warga-warga di sini. Ya ini harus segera dilepaskan Pak. Apakah sudah Bapak coba? Sudah. Gimana katanya? Sakit katanya. Jirak atau bagaimana sih? Saya mah gak ngerti. Iya, seperti ya gini aja, susah dilepas. Bisa Pak. Jadi Sakit tahu. jadi itu kalau digerakin tuh sakit. Jadi ya kemaluannya itu ya seperti itu Pak Ustadz. Susah untuk dicopot. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Neng?
Kenapa bisa seperti ini? Gak tahu. Ini kayak manusia ampun. Sama gak habis pikir kenapa bisa seperti ini. Kejadiannya itu pas mau adzan maghrib Pak. Astagfirullah. Jadi pas sareupna ya kalau orang Sunda bilang mah depan maghrib pas lagi adzan. Astagfirullah. Lagi azan atau bukannya sholat ke masjid. Ini mah. Tadi tuh niatnya kita berteduh. Di sini. Berteduh, tapi astagfirullahaladzim, gak bisa berkata-kata saya Pak Ustadz. Takut, ya perasaan saya itu takut cium bahwa anak saya itu di gudang ini melakukan hal yang tidak baik, apalagi kan mau menikah. Jadi serba bingung saya itu Pak Ustadz. Serba salah, mana undangan-undangan udah disebar, sound system sudah mau datang, tapi sekarang keadaan anak saya ini seperti ini Pak Ustadz. Harus gimana bilang ke warga-warga, dan harus gimana lagi bilang ke orang tua perempuan ini, soalnya orang tua perempuan ini belum tahu kondisi anaknya seperti ini dengan anak saya. Insya Allah Pak, nanti juga ada jalannya. Nanti kita carikan obatnya biar bisa lepas. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan. Saya Pak Ustadz, saya udah capek dari kemarin. Udah dari kemarin? Iya. Kesakitan. Bahkan makan juga disuapin oleh istri saya. Astagfirullah. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kemarin-kemarin saya sempat sih nemuin Pak. Cuma itu mah di toilet masjid. Astagfirullahaladzim. Nah, yang saya bingung, ini mah kan mau menikah 2 Iya. hari lagi. Dia mau menikah Pak Ustadz. Astagfirullah. Jadi kalau gerakin sakit katanya. Iya Pak Ustadz. Tapi pas waktu kamu kejadian gak sakit? Enggak. Sejarah 2 menit ya. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Bahkan saya sangat kaget pas saya mau ngambil sesuatu ke gudang ini. Mau saya diam, ya harus saya bicarakan karena ini bukan suatu masalah lagi. Ini aib kalau kedengaran masyarakat yang lain Pak Ustadz. Jadi pas Bapak ke gudang udah seperti ini Udah kondisinya? seperti ini, udah merintih-merintih, menangis kesakitan. Jadi saya itu tadinya mau disimpan sendiri. Saya bingung. Lalu saya coba curhat kepada istri saya dan keluarga saya bahwa sebisa mungkin apapun juga harus lepas, harus diobatin. Iya, Mau bawa ke medis, ya pasti tahu. Pasti geger ya. Pasti geger, bingung. Apalagi 2 hari lagi sebelum menikah. Makanya tadi juga saya di depan tuh ada tenda biru, terus banyak orang yang lagi masak-masak. Iya Pak Ustadz. Kayak ada hajatan, saya bilang. Cuma, tapi kata si ibunya pas nelpon, ini gancet. Tapi kayak ada yang hajatan. Saya kan bingung. Iya Pak Ustadz. Makan dari itu. Tak taunya kan 2 hari lagi mau nikah. Jadi, astagfirullah. Serba bingung saya itu. Apalagi zaman sekarang, kalau saya bawa ke rumah sakit pasti susah, pasti juga ya pasti jadi geger dan jadi omongan dan kucilan masyarakat orang-orang. Dan saya tahu istri saya itu punya kontak nomor Pak Ustadz. Siapa tahu ya kita selaku manusia hanya bisa bersarai. Iya betul Pak, betul. Siapa tahu ada jalannya. Ya. Amin Pak Ustadz. Siapa tahu dengan jalannya saya itu meminta pertolongan kepada Pak Ustadz. Saya akan coba untuk berdoa sebentar ya. Ya silakan Pak Ustadz.
Ya sabar ini Pak Ustadz juga mau itu. Assalamualaikum. Oh Allah ini. Kenapa kalian itu? Sabar kalian itu, Pak. Jangan menangis. Siapa tahu Pak Ustadz ini bisa sembuhkan, kan Bapak akan selalu meminta doa kepada Pak Ustadz. Dengan adanya Pak Ustadz kalian bisa sembuh. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan petunjuk. Iya Pak Ustadz. Jadi ini harus dilepaskan dan akan bisa dilepaskan dengan air dari 7 sumber mata air, Pak. Masya Allah, saya tidak tahu Pak Ustadz dari mana air mata 7 sumber itu berada. Saya ada di rumah air dari 7 Alhamdulillah. sumber, cuma ya mungkin harus dibawa dulu. Tapi sekarang tidak Di dibawa. tas sebentar. Siapa tahu ke bawah, punten Pak. Iya Pak Ustadz. Siapa tahu ke bawah. Enggak ada Pak. Kebetulan saya ke bawah. Biasanya suka bawa ke botol kecil. Iya Pak Ustadz. Nah mungkin saya harus bawa dulu Pak ke rumah. Kalau nggak ada di daerah sini, kira-kira dari sini ada nggak Kalau dari 7 sumur atau 7 sumber mata air gitu loh? Kalau di sini tidak ada Pak Ustadz. Saya Kalau juga mata itu air ambil asli. dulu dari Cirebon, dari Gunung Jati saya ambil 7 sumber. Udah. Di rumah ada, berarti saya harus ambil dulu air itu sebagai jalan syariatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk melepaskan anak-anak Bapak ya. Amin Pak Ustadz. Ya udah. Ya sudah tuh. Alhamdulillah ya udah. Mungkin Bapak jadi tenang Pak Ustadz. saya pulang dulu sekarang atau gimana, Mas Gun? Pak? Iya Pak Ustadz. Atau Bapak mau ikut saya ke sana, jadi nanti airnya sama Bapak dibawa aja gitu loh. Apa nanti saya pulang dulu, lalu saya kembali lagi? Ya, apa gimana? Lebih baik Pak Ustadz. Ya maaf pulang dulu ya supaya bisa ngambil dulu airnya. Ya nanti sama saya aja. Ya saya mau jaga anak-anak saya, kasihan. Soalnya ini harus dirahasiakan Pak Ustadz. Dari kampung ini malu saya Pak Ustadz. Nggak bisa sekarang, Pak. Iya, sekarang iya. Iya maksudnya Sabar ya. sabar Sekarang saya pulang dulu, langsung sini. Cuma kan saya pulang jauh, perjalanan juga sampai 5 jam. Iya. Kalau bolak-balik 10 jam mungkin saya, kalau misalkan tidak capek bakalan langsung berangkat lagi ke sini. Tapi kalau misalkan situasi tidak mungkin, kan mungkin besok pagi saya baru kesini lagi. Ya Ya, Pak Ustadz. apa ya? Tapi masih ada batas waktu 1 hari lagi untuk pernikahannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ada jalan syariatnya. Ya pokoknya diusahakanlah secepat mungkin. Saya pamit dulu atuh Iya, biar iya, Pak cepat Ustadz. ya. Sudah.